Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali. Dalam kesempatan kali ini, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, serta dalam lindungan dan petunjuk taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita masih akan membahas seputaran hydraulic system yang ada pada PC 2000. Menanggapi masuknya beberapa pertanyaan dari teman-teman ya seputaran salah satu komponen hidrolik pada PC 2000, itu komponen yang terletak di bagian atas kontrol valve seperti pada gambar ini ya. Nah, ini adalah komponen yang bernama PPC cut-off valve. Dari segi namanya adalah PPC cut-off valve. Letaknya ya seperti kita lihat ada di bagian atas kontrol valve, dan terdapat ada banyak hose yang terpasang di komponen tersebut. Komponen ini terdiri dari dua ya. Yang pertama adalah PPC cut-off valve CV1 yang berada di sisi kanan, dan PPC cut-off valve CV2 yang ada di sisi kirinya. Nah, nampak dari gambar kedua komponen ini mempunyai dua buah hose ini ya. Nah, ini yang sedang saya tunjukkan ini adalah hose nanti yang berasal dari solenoid yang berfungsi untuk mengaktifkan valve-nya. Dan satunya yang PPC cut-off valve CV1 juga ada hose-nya ini. Dari solenoid juga yang nanti berfungsi untuk mengaktifkan valve-nya. Dan untuk CV1 dan CV2 ini ada yang disambung atau di jumper ya ini. Nah, jadi dua komponen ini dia aktif secara bersamaan, sedangkan yang satunya lagi ini dia berbeda ya. Aktifnya berdasarkan aktivasinya itu dikontrol oleh hal yang berbeda atau yang lain. Baik, kemudian kita lihat dulu untuk sirkuit hidroliknya. Untuk CV1 bisa kita lihat ya, CV1 nampak pada sebuah sirkuit. Nah, ini dia normalnya in-nya terhubung dengan out-nya ya. In terhubung dengan out. Jadi in-nya itu satu, saluran masuknya itu satu, yang berasal dari pergerakan. Kalau kita lihat ya, ada kode ya, ada penamaan sini, ada A, B, C, D, dan E ya. Nah, A itu kita lihat dari right travel ya, RT, right travel untuk pergerakan reverse atau mundur. Kemudian B itu left travel atau travel kiri untuk pergerakan mundur. C itu travel kanan untuk pergerakan maju, dan D itu untuk travel kiri untuk pergerakan maju. Seperti itu ya, A, B, C, dan D. Untuk E ini beda lagi. Nah, ini yang E. Dalam kondisi normal, inputan ini yang dari A, B, C, dan D serta E ini akan diteruskan ke dua saluran lagi ya. Bisa kita lihat jalur A ini akan keluar menuju A2 dan juga A1. B juga sama, B2 dan B1. Begitu juga dengan C, D, dan E. Ada dua output. Nah, nanti jikalau valve ini bekerja ya, ketika ada oli yang masuk dari port PI ini, dari port PI atau dari hose ini ya, ada oli yang masuk, maka posisi valve-nya akan berubah. Posisi valve akan berubah, salah satu jalur nanti akan terputus. Jadi kalau kita lihat yang A1 ini akan bertemu dengan jalur ini ya. Nah, jalur drain nanti ini. Tanda panah ini nanti akan terhubung dengan saluran. Nah, ini saluran drain nanti. Nah, ini. Sedangkan yang jalur A2, B2, C2 sampai dengan E2 itu masih terhubung ya. Nah, jadi begitu
ketika nanti dia aktif atau bekerja, fungsi valve ini untuk memutus output dengan kode 1, A1, B1, C1, D1, dan E1. Nah, itu ya. Kemudian kita lanjutkan. Sekarang yang CV2 yang di sebelah kanan. Nah, CV2 ini terdiri dari dua buah valve. CV2 ini sebenarnya sama dengan CV1 ya. Dia memutus pergerakan daripada bukan pergerakan ya, dia memutus aliran oli ya. Aliran oli dari in ke out nantinya. Baik, kita lihat dulu yang untuk CV2 ini terdiri dari dua buah valve ya. Ini ada PI1 dan ada PI2. Nah, PI1 ini sama kayak yang tadi ya, inputannya A sampai E. Nah, kemudian outputannya 2 ya. Outputannya 2, ada A1 sampai dengan E1. Kemudian ada yang masuk ke dalam PI2 di seri ya, jadi valve ini di seri masuk ke PI2 sebagai inputan PI2, lalu dikeluarkan lagi menjadi A2 sampai dengan A2 sampai dengan E2 dan A3 sampai dengan E3. Jadi ketika PI1 aktif, sekali lagi saya ulangi, ketika PI1 aktif dia akan memutus outputnya yang A1 sampai dengan E1. A1 sampai dengan E1 nanti akan bertemu dengan jalur ini ya. Nah, ini jalur drain. Sedangkan output yang satunya lagi yang masuk menuju ke PI2 ini tidak dirubah. Jadi tetap ada yang masuk ke PI2. Kecuali PI2 ini juga bekerja aktif, maka nanti valve pada PI2 ini akan memutus outputnya yang memakai kode A3 ya, A3 sampai dengan E3. Tapi yang A2 sampai dengan E2 tetap bisa kita lihat ya, tetap bisa terhubung seperti ini. Nah, itu untuk aliran atau saluran ya, saluran yang ada di dalam valve CV2, baik pada PI1 maupun pada PI2-nya. Kita lanjut ya pembahasannya. Nah, untuk PPC cut off valve itu dia mengakomodir dua buah fitur ya. Dua buah fitur yang ada pada unit PC2000, yaitu yang pertama adalah strike travel. Strike travel ini sebuah fitur yang akan bekerja secara otomatis apabila ada operasi kombinasi antara travel dengan front attachment, maka controller akan mengaktifkan solenoid ini ya, solenoid travel strike valve ini. Solenoid ini akan menyala dan dia akan meneruskan saluran oli ya, yang awalnya ini saluran olinya ini dari sumber ya, P awalnya standby. Nah, nanti akan dihubungkan ke sini, nah ke jalur ini ya, jalur ini menuju ke, nah ini yang saya kasih tanda biru ini ya, kedua buah valve ini. Nah, baik, kita lihat dulu untuk yang di valve CP1. Valve CP1, nah ini dia akan memutus ya jalur travel. Nah, ini travel dari fungsi travel kanan mundur, kemudian kiri mundur, kanan maju, dan kiri maju yang akan menuju ke, nah kita perhatikan di sini ya, A1, B1, C1, dan D1. Ini semua akan diputus dan sistem travel hanya akan sistem travelnya nanti
hanya akan dilewatkan ke A2, B2, C2, dan D2, seperti itu ya. Sedangkan yang terjadi pada CV2, pada valve P1-nya, dia nanti akan memutus output yang menuju ke A1, B1 sampai dengan E1, menyisakan output yang dijadikan input masuk ke PI2 pada CV2 tersebut. Nah, begitu ya. Ini fitur yang pertama, yaitu strike travel valve. Jadi berfungsi secara otomatis ketika ada kombinasi travel dan juga semen. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya perbedaan putaran travel ya, antara travel kiri dan kanan ketika dia dikombinasikan dengan pergerakan atasemennya. Nah, baik, kemudian fungsi yang kedua adalah, atau fitur kedua adalah swing priority. Swing priority ini juga sama bekerja atau berfungsi secara otomatis ketika ada kombinasi operasi antara swing ya, operasi swing dengan operasi front atasemen yang lain. Ketika kombinasi tersebut terjadi, maka secara otomatis pump controller akan mengaktifkan solenoid ini, solenoid swing priority valve ini ya, akan diaktifkan, dan nanti dia akan meneruskan pressure oli ini ya, pressure oli yang awalnya standby akan diteruskan menuju ke sini. Nah, ini dia, masuk menuju ke CV2, VPC cutoff valve di valve PI2-nya. Nah, dia di sini akan memutus output dari PI2, valve PI2 ini yang menuju ke A3, B3, C3, D3, dan E3. Hanya menyisakan output yang menuju ke A2, B2, C2, D2, dan E2. Nah, begitu kira-kira untuk saluran daripada masing-masing valve yang ada pada swing priority valve ini. Nah, baik, kita lihat untuk fungsinya sendiri ya. Kita mulai dari strike travel valve, fitur strike travel valve. Ketika travel itu dioperasikan tanpa adanya pergerakan front atasemen, jadi kita hanya menginjak pedal travel saja, maka solenoid strike travel valve ini tidak aktif atau de-energize ya, tidak aktif, sehingga tidak ada oli yang disuplai menuju ke VPC cutoff valve pada CV1 dan CV2, dan posisi valve tersebut netral ya, tetap seperti pada gambar. Dia menghubungkan saluran oli dari PPC dan juga travel pedal ya, travel pedal menuju ke outputnya, yaitu pada spool control valve, spool control valve, sehingga di sini pergerakan travel tidak terhambat ya. Pergerakan travel itu bisa dilakukan melalui semua spool. Jadi spool pada control valve L1, L2, R1, dan R2 itu tetap bekerja sebagaimana mestinya. Nah, namun ketika ada pergerakan front atasemen, maka solenoid ini akan aktif atau akan energize, sehingga dia akan mengirim pressure oli untuk menekan valve pada VPC cutoff valve untuk strike travel pada CV1 dan CV2 secara bersamaan. Ini akan mengakibatkan saluran travel pedal yang tadinya bisa menuju ke control valve L1 untuk travel kiri dan ke R1 untuk travel kanan itu terputus. Jadi travel hanya akan
disuplai nanti oleh L2 untuk travel kiri dan R2 untuk travel kanan saja. Jadi tersisa 2 spool saja yang bisa digunakan untuk mengoperasikan travel, dan 2 spool ini mendapatkan suplai oli dari pompa 2 ya, dari pompa 2 bagian depan dan bagian belakang. Sedangkan 2 spool yang lain, yaitu spool travel pada L1 dan R1, itu tidak bisa lagi bekerja karena suplai oli untuk kontrolnya terputus di sini. Nah, di saat yang bersamaan PPC cut-off valve pada CV2 ini juga bekerja, dan dia memutus suplai oli dari PPC ya untuk pergerakan arm dan juga bucket, pada kontrol valve L2 dan kontrol valve R2 ya. Nah, sehingga pergerakan peron attachment, arm, bucket itu tidak lagi bisa disuplai dari kontrol valve L2 dan R2 karena saluran PPC-nya diputus, sehingga fungsi untuk travel di sini tidak terganggu ya. Pada L2 dan R2 tidak terganggu karena pergerakan peron attachment-nya sudah tidak berfungsi lagi. Nah, jadi di sini timbul pembagian aliran oli. Untuk travel kiri itu hanya disuplai oleh L2, travel kanan hanya disuplai oleh R2, dan peron attachment yang kita gerakkan itu disuplai melalui kontrol valve selainnya ya, yaitu L1 dan R1. Nah, ini adalah sistem fitur strike travel valve yang ada pada PC2000 dengan menggunakan strike travel atau PPC cut-off valve yang berfungsi sebagai strike travel valve-nya tadi. Kita lanjutkan kemudian untuk swing priority. Nah, ini juga sama, berfungsi otomatis ya nantinya. Ketika kita tidak mengoperasikan swing, maka solenoid swing priority ini tidak aktif atau tidak energize, sehingga dia tidak mengeluarkan pressure oli, dan posisi spool PPC cut-off valve ini atau valve-nya ini tidak bekerja. Dia masih menghubungkan saluran PPC bucket dan PPC arm ya menuju ke kontrol valve R1. Jadi ketika swing tidak dioperasikan, kita menggerakkan peron attachment yaitu arm ataupun bucket itu di R1 ini masih bisa berfungsi. Namun ketika kita lakukan operasi kombinasi ya antara swing dengan pergerakan yang lain, peron attachment yang lain, maka solenoid swing priority ini akan menyala dan dia akan menyalurkan oli menuju ke swing priority valve di PPC cut-off valve-nya ini. Akibatnya, saluran PPC, bucket, dan arm terputus, sehingga kontrol valve R1 itu tidak lagi bisa mengaktifkan spool bucket maupun spool armnya jika kombinasi dengan swing. Dan pergerakan swing pun yang hanya disuplai dari R1 ini menjadi tidak terganggu ya. Nah, jadi kontrol valve ini meskipun kita kombinasi, dia hanya nyuplai untuk swing saja. Nah, pergerakan bucket itu disuplai oleh kontrol valve yang lain. Begitu juga arm, kita kombinasikan dengan swing, saluran ini akan terputus sehingga kontrol valve ini tidak menyuplai pergerakan oli menuju ke arm silinder, tapi dia hanya menyuplai untuk swing saja. Arm silinder disuplai melalui kontrol valve yang lain. Nah, jika terjadi operasi kombinasi penuh ya, kita sedang menjalankan unit, sedang travel, kemudian kita juga mungkin mengangkat boom, bersama dengan itu kita juga operasikan swing, maka operasi itu nanti akan membuat fitur swing priority valve dan strike travel akan bekerja bersamaan.
sehingga suplai olinya untuk L1 ini, karena dia tidak bisa nyuplai travel, dia hanya bisa nyuplai untuk pergerakan atasemen ya, boom, bucket, dan juga arm. Nah, arm, boom, dan bucket. L2 dia hanya bisa menyuplai untuk travel sebelah kiri, karena arm, boom, dan bucketnya tadi kan diputus oleh fungsi strike travel. Dan R1 ini hanya bisa nyuplai untuk swing. Kenapa? Ya karena tadi kita tahu arm dan bucketnya itu diputus oleh fungsi swing velocity valve. Sedangkan boom itu ada throttle ya, throttle, jadi tidak bisa, atau prioritasnya hanya ke swing. Dan kontrol valve R2 ini hanya bisa menyuplai ke travel kanan saja, karena untuk spool arm, boom, dan juga bucket tadi diputus oleh fungsi strike travel valve. Nah, dengan demikian kita juga bisa mengidentifikasi aliran oli ya dari pompa-pompa yang ada pada PC 2000. Berarti untuk prioritas aliran oli pada pompa 1 bagian depan ya, pompa 1 bagian depan ini nanti dia masuk ke kontrol valve R1 dan prioritasnya adalah untuk swing. Pompa 1 bagian belakang, nah ini ya, dia masuk ke kontrol valve L1 dan untuk pergerakan peron atasemen jika dia beroperasi kombinasi penuh. Pompa 2 bagian depan masuk ke kontrol valve R2 untuk prioritas travel kanan, dan pompa 2 bagian belakang masuk ke kontrol valve L2 untuk prioritas pergerakan travel kiri. Itu jika operasi kombinasi penuh ya. Namun jika dia single operasi, hanya satu-satu yang kita gerakan, maka semua pompa ini bisa menyuplai ke travel dan juga ke peron atasemen ya, kecuali swing. Jadi swing hanya disuplai oleh pompa 1 bagian depan. Oke, mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Terima kasih.